Kenapa kita harus yakin? Agama dalam kehidupan merupakan suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan keyakinan seseorang tentang tata cara atau kaidah spiritualitas, baik itu hubungannya dengan Sang Maha Pencipta secara vertikal maupun hubungan dengan alam, lingkungan, budaya, dan sosialnya secara horizontal. Hablul minallah, hablul minannas. Beragama itu suatu prinsip kebebasan individu dalam meyakini suatu keyakinan untuk dianut dan diterapkan pola kehidupannya, karena nilai-nilai etika itu lebih kompleks di dalam agama, baik sebagai pegangan hidup maupun sebagai rambu-rambu kehidupan dunia dan akhirat. Keyakinan adalah unsur utama yang harus ada dalam diri manusia dalam membina akhlak, moral, dan nilai-nilai yang bersifat pribadi maupun universal. Abad modern ini, banyak orang tidak memiliki kepercayaan diri tentang keyakinannya, apakah dengan alasan pernikahan, merasa tidak relevan dengan kekinian, merasa tidak terwakili kepentingannya, atau merasa tidak nyaman, kekecewaan, ketakutan, frustasi, faktor keturunan, sejarah, atau alasan-alasan lainnya. Mereka lebih cenderung memilih pindah keyakinan atau tidak berkeyakinan sama sekali. Bukankah keyakinan itu sebagai bahan bakunya kepercayaan diri dalam prinsip kehidupan, tidak mudah terombang-ambing oleh arus keraguan-raguan sikap, dan mampu mengatasi setiap permasalahan hidup yang menghadang? Tanpa keyakinan, tidak ada yang mungkin. Namun, dengan keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Keyakinan dapat menghilangkan keraguan. Keraguan pun bisa mengaburkan keyakinan. Musuh utama dalam diri manusia yang paling berbahaya adalah rasa takut dan kebimbangan yang selalu dibisikkan iblis ke dalam hati manusia. Keyakinan itu dituntut totalitas dan konsekuen. Berpindah keyakinan, hal yang lumrah dilakukan saat ini demi menutupi rasa takut dan kebimbangannya dalam bersikap kafah dan istiqamah. Ketika ditanya, apakah Anda beriman? Jawabannya pasti iya. Namun, ketika ditanya masalah keyakinan yang merupakan bahagian dari iman itu sendiri, jawabannya ngawur, bahkan sering tidak terjawab. Karena iman itu mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan ketika mengamalkan dengan perbuatan, keyakinannya sedang bermasalah dengan ketidakpahaman iman itu sendiri, kebimbangan sikap, dan entah apa lagi yang ada dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan beriman sementara dalam perbuatan dan sikapnya tidak punya keyakinan yang kafah? Padahal, kata Imam Syafi'i, iman itu membawa seseorang lebih taat kepada agamanya, lebih taat kepada Tuhannya, malaikatnya, nabinya, kitabnya, hari kiamat, dan kada baik serta kada buruk. Ketika bersikap, dia tidak memiliki keberanian keluar dari zona keraguan-raguannya. Keyakinan itu masalah akal dan hati yang dapat menciptakan ketenangan diri sendiri. Sekecil-kecil keyakinan adalah menerima keyakinan itu sendiri. Orang yang kuat itu memiliki keyakinan yang kafah. Meski memiliki nama besar dan strata sosial di atas rata-rata, namun orang yang ragu-ragu dalam bersikap, dia adalah orang yang lemah. Orang yang berkeyakinan teguh
yang akan memiliki prinsip hidup dan mampu menyimpulkan suatu kebenaran yang harus dia patuhi dan taati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.